Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hanif Effendi. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jinayat dan hikmahnya. Jinayat yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan serta sanksi hukumnya seperti qisas, diat, dan kafarat. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan maupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Pendapat sebagian ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Macam-macam jinayat. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan, musakol. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga, pembunuh tersalah, yaitu pembunuh yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Surat Al-Isra ayat 33 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nasi allati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah dalam membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Hukum bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksana qisas. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumnya adalah membayar diat, mughalazah, atau denda berat, yang diambil dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafar. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak diqisas, ia dihukum dengan membayar diat mughalazah atau denda berat yang diambil dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuhan juga harus melaksanakan kafarat. Pembunuh tersalah. Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diat mukhafafah atau denda ringan yang diambil dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Hikmah dalam jinayat. Islam menerapkan hukum bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha ghadiballahu alaihi wa
wa la'nata wa addalata adzaba azima. Artinya, dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya dan menyediakan azab yang sebesar baginya. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seseorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Mungkin sekian penjelasan jinayat dan hikmahnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.